Rudy buru-buru berkata, "Baik Tuan Renza." Dini hari berikutnya, Juntae berpakaian seperti pelari pagi dan berlari jauh dari kediamannya ke BW Pharmaceutical. Dan saat dia dalam perjalanan ke BW Pharmaceutical, Linda merilis berita kepada publik bahwa Aula Antik akan mengadakan lelang di Jakarta dalam 20 hari. Dan pada saat yang sama, dia juga mengumumkan informasi koleksi yang akan dilelang. Selain beberapa lukisan dan kaligrafi selebriti, porselen antik, ada juga item yang disebut pil peremajaan. Aula Antik tidak menjelaskan banyak tentang pil peremajaan, tetapi hanya memperkenalkannya sebagai obat ajaib kuno dengan efek obat yang sangat baik. Ketika berita ini keluar, itu tidak menimbulkan riak di Jakarta dan di rumah. Pasalnya, masyarakat dalam negeri sudah lama terbiasa dengan berbagai macam pil. Sebagai contoh, sebelumnya telah panas berspekulasi tentang pil Angong Niu Huang, harga ratusan juta. Misalnya, ledakan global pil BW Renewing baru-baru ini, bahkan lebih tak ternilai harganya. Publik berpikir bahwa pil peremajaan ini mungkin semacam pil yang tersisa dari bertahun-tahun yang lalu, dan mungkin lebih penting untuk koleksi daripada nilai obatnya. Namun, sangat sedikit yang tahu tentang pil peremajaan tidak terlalu terkejut dengan berita itu. Misalnya, Albert Hermawan, Aldi Aresta, dan bahkan Brian He, yang telah membeli pil peremajaan, semua tahu bahwa obat ini dibuat oleh Master Tama Renza. Dan juga tahu bahwa Johan telah memakan pil peremajaan, dan sekarang Master Renza telah mengeluarkan 1 atau 2 pil peremajaan untuk mengadakan pelelangan, yang bukan berita besar bagi mereka. Namun, berita ini seperti badai petir di masyarakat kelas atas Eropa dan Amerika, yang jaraknya 10.000 mil, membuat semua orang gembira. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah mendengar tentang efek ajaib dari pil peremajaan, dan banyak orang bertanya-tanya tentang berita itu. Di antara mereka adalah Indonesia Amerika Daron Fei. Beberapa hari yang lalu, Fei mengirim tim keliling ibu kota untuk menanyakan tentang pil peremajaan, tetapi dia tidak berhasil. Sekarang setelah berita tentang pil peremajaan tiba-tiba dirilis dari Jakarta, Daron tidak ragu-ragu dan segera menyiapkan pesawat pribadinya untuk terbang ke Jakarta pada kesempatan pertama. Dan kali ini, Aula Antik merilis berita lain yang mengejutkan dunia. Aula Antik mengharuskan semua orang yang ingin berpartisipasi dalam lelang ini harus bekerja sama dengan verifikasi modal, dan hanya pembeli yang asetnya ditentukan melebihi 10 triliun yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Selain itu, pendaftaran tidak berarti Anda dapat lulus audit, karena katanya, pada akhirnya, dari pelamar yang memenuhi syarat, akan dipilih 200 orang teratas dengan dana terbanyak. Hanya 200 orang ini yang memenuhi syarat untuk datang ke Jakarta untuk pelelangan ini. Bentuk pelelangan ini telah ada selama ratusan ribu tahun di seluruh dunia, dan semua orang telah lama terbiasa dengannya. Tetapi lelang dengan persyaratan tinggi untuk peserta adalah pertama kalinya semua orang mendengarnya. Kecuali beberapa orang yang tahu nilai dari pil peremajaan, semua orang merasa bahwa Aula Antik pasti gila dan berpikir bahwa itu pasti dengan sengaja menciptakan tipu muslihat yang keterlaluan ini untuk hype jahat. Melihat internet penuh dengan kutukan terhadap Aula Antik, Tama merasa lega. Apa yang dia inginkan adalah perbedaan persepsi semacam ini. Biarkan orang biasa memperlakukannya sebagai lelucon, dan biarkan orang yang benar-benar kaya memperlakukannya sebagai sesuatu yang istimewa. Perbedaan kognitif inilah yang membuat netizen dengan liar menyemprotnya dengan lumpur, dan platform pendaftaran hanya 2 jam online, jumlah pendaftaran melebihi 500 orang. Ambang pendaftaran untuk Aula Antik adalah 10 triliun, yang berarti sekitar 1,6 triliun dolar. Mungkin kedengarannya banyak, tetapi kenyataannya, hanya dari data eksplisit yang bisa dihitung, ada hampir 3.000 orang kaya di seluruh dunia yang memiliki aset di atas jumlah ini.
Selain itu, tak terhitung berapa banyak orang tak kasat mata yang tak pernah mengumumkan asetnya ke publik. Karena itu, 2 jam untuk mendaftarkan 500 orang, Tama tidak terkejut. Namun, keluarga Rika dan Chandra sangat terkejut. Rika melihat dorongan berita di telepon, hampir tanpa berpikir. Dia mengutuk, aula antik ini saya pikir otak mereka ditendang keledai. Lelang omong kosong, bahkan ambang pendaftaran 10 triliun aset, ini bukan omong kosong? Siapa yang berani begitu arogan dalam pelelangan? Dalam hatinya, Chandra selalu memiliki bayangan di aula antik. Pada awalnya, dia hampir tidak mengalami serangan jantung ketika dia memecahkan vas di toko mereka. Sulit sehingga dia membuang pot ke Tama dan berlari, tetapi hasilnya dia ditangkap dan ditampar beberapa kali. Betapa celakanya dia saat itu. Jadi, setelah dia mendengar berita itu, dia langsung berkata dengan wajah kesal, "Apa-apaan aula barang antik? Saya pikir mereka ada di sini untuk berspekulasi. Saya sudah berada di industri barang antik Jakarta selama bertahun-tahun, tingkat antik apa yang tidak saya ketahui? Belum lagi rumah lelang top seperti Christie's dan Sotheby's, bahkan Poli di Indonesia ratusan kali lebih baik dari itu." Mengatakan bahwa Chandra dengan sangat menghina melanjutkan, "Sotheby's, lelang Christie, tidak pernah berani membuat masalah besar tentang apa yang harus dilakukan dalam verifikasi modal. Untuk mengatakan lebih dari 1 juta deposit dapat berpartisipasi, itu hanya aula antik, berani menetapkan ambang 10 triliun, sungguh keterlaluan." Rika mengangguk, menyipitkan matanya, dan bertanya, menurutmu apakah itu karena ada sesuatu yang istimewa tentang pil peremajaan ini?" Chandra merinding, "Apa yang istimewa dari itu? Sulit untuk memakannya, bisa naik ke keabadian? Saya pikir naik ke surga lebih seperti itu. Bahkan jika itu adalah pil Angong Niu Huang, bukankah itu hanya beberapa ratus ribu buah? Saya pikir mereka hanya ingin hype. Aula barang antik ini tidak membuat keributan selama bertahun-tahun, jadi kurasa kali ini mereka ingin menggunakan beberapa trik kotor untuk mendapatkan perhatian." Rika setuju dan berkata, "Kamu benar. Saya kira itu seperti netizen lama yang memanggil saudara perempuan. Siapa yang berani mengatakan bahwa IQ-nya tak tertandingi dalam 300 tahun pertama dan 300 tahun berikutnya? Tetapi sekarang dia berlari ke luar negeri untuk melakukan seni kuku untuk orang lain." Chandra berkata sambil tertawa, "Kupikir Linda benar-benar memiliki banyak kemampuan. Tapi aku tidak menyangka dia akan membuat trik tingkat rendah seperti itu. Itu benar-benar kejutan besar." Mengatakan itu, dia bertanya kepada Tama, "Benarkah Tama, bukankah kamu cukup akrab dengan Linda? Sebelumnya, dia bermitra dengan seseorang yang terkenal untuk mengadakan lelang dan mengirimi Anda undangan." Tama berkata sambil tersenyum, "Saya tidak punya urusan bisnis dengan Nona Suteja, jadi dia tidak perlu meminta nasihat saya." Chandra berkata dengan wajah serius, "Bukankah Anda Master Renza yang dibicarakan orang-orang kaya di Jakarta ini? Sebelum mereka membuat keputusan, bukankah mereka meminta Anda untuk meramal nasib mereka untuk melihat Feng Shui atau semacamnya? Saya ingat sebelumnya yang membeli rumah tidak harus meminta Anda untuk pergi untuk melihat." Berbicara tentang ini, Chandra berseru dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sial, Tama, kamu tidak akan menjadi badai petir kan?" Rika mendengar ini, juga dengan gugup buru-buru bertanya, "Menantu yang baik, benarkah? Lalu di masa depan, masih ada orang yang menghabiskan miliaran dolar untuk memintamu melihat Feng Shui?" Tama melihat 2 orang dan tatapan gugup ini, tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Urusan utama saya adalah melihat Feng Shui. Anda tahu, melihat Feng Shui pada dasarnya melihat fisik, melihat makam leluhur, melihat rumah, melihat ruang kantor. Orang-orang seperti Linda percaya pada saya lagi. Bisnis tertentu tidak mungkin mencari saya." Mendiskusikan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.